Nguri-uri kebudayaan bareng DPRD Provinsi Jawa Tengah hadir kembali tentunya bersama saya Septiana Devi dan juga bersama dengan anggota Dewan kita dan juga malam hari ini kita akan nguri-nguri kebudayaan bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema wayang kulit dengan lakon Wahyu Ponco Tunggal. Bagaimana keseruannya nanti kita akan kulik bersama, tapi sebelumnya saya akan sapa dulu yang pertama Pak Supriyanto, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pak Pri, selamat malam. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terlihat sumringah dengan baju kuningnya malam ini. Karena melihat daripada masyarakat bahagia maka selayaknya sebagai wakilnya bahagia. Energinya positif ya malam hari ini ya Bapak ya. Sudah siap nonton wayang malam ini Pak? Oh siap, semalam suntuk. Semalam suntuk. Selesai. Oke, sudah siap. Nah, kalau Pak Pri sudah siap, kita tanya juga ke dalangnya Pak Gunadi selaku pelaku seni dalang. Pak Gun, selamat malam. Selamat malam Mbak Dewi. Iya, sudah siap dalang malam hari ini spesial buat masyarakat Pati ini Pak. Oh, kalau malam ini bukan saya yang dalang. Jadi untuk malam ini pagelaran live-nya Ki Sigit Haryanto. Oh. Sigit Haryanto. Oke, Jadi baik. kebetulan kami pelaku seniman di Kabupaten Pati. Kalau Dek Sigit dari Kota Rembang. Oh, dari Kota Rembang ya. Dari Rembang, ya. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrolnya bareng pelaku seni dari Kabupaten Patinya. Dari Kabupaten Pati tentunya. Iya baik, kabar baik Pak Gunadi. Alhamdulillah senang sekali karena ini ada terontong-terontong. Senang karena pandemi kayaknya PPKM sudah tidak ada. Dengan seniman, pelaku tentunya tradisional dan lain sebagainya sudah diperbolehkan untuk menghibur masyarakat. Angin segar buat Pak Gun ya. Angin segar alhamdulillah. Baik, semoga semakin ramai lagi Pak Gun Amin. untuk pertunjukan-pertunjukan wayangnya. Ya. Dan di sebelah Pak Gun kami juga akan sapa Pak Mas Zainuri, seniman Karawitan. Pak Zainuri selamat malam. Selamat malam Mbak. Kabar baik Pak Zainuri. Saya sebenarnya bukan pelaku seniman kerawitan, namun saya sebagai empati seluruh seni tradisional yang ada di kawasan khususnya Desa Jatiroto, Dukuh Bujang. Dan umumnya kepada Kabupaten Pati dan untuk lebih luasnya di Provinsi Jawa Tengah. Baik, apapun seninya Bapak Apapun cinta ya. seninya, kami sebagai empati dan untuk ikut melestarikan dan muri-uri budaya tradisional yang ada di wilayah kami khususnya Dukuh Bujang, Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Luar biasa. Hari ini menggunakan baju khas dari Pati Pak, hitam-hitam ini gelap-gelap. Oke, ini adalah merupakan pakaian khas dari Pati yang tapi kita ambil dari Cakrik, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Oke, jadi ini Demikian. adalah khasnya ya malam Saya hari ini. sebagai seniman adalah dalang tapi bukan dalang wayang kulit tapi dalang manten. Oh, dalang manten Ya, ya. seorang Pranoto Coro. Oke, yang penting bukan dalang keributan ya Pak Oh, ya. bukan ya. Kalau dalang keributan mungkin ada yang lain tetapi sekarang cepat tetap segera ditangkap. Iya, baik. Terima kasih Pak Mas Zainuri. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Kemudian di samping Pak Mas Zainuri, kami akan sapa pengamat seni. Ada Bapak Rusmito SH. Pak Rusmito, selamat malam. Selamat malam Mbak. Kabar baik Pak Rusmito? Baik, Slow banget nih kayaknya Pak Rusmito ya, santai gitu ya. santai sekali. Terima kasih dan kepada para bapak ibu yang telah hadir di makam Mbah Kiai Gusti. Kami selaku pengamat seni di Kabupaten Pati mengucapkan banyak terima kasih karena ada salah satu wakil rakyat khususnya Dewan DPR Jateng dari fraksi Golkar dan Komisi C yang simpati kepada budaya dan mau nguri-uri seni dan budaya sehingga nanti bisa untuk dikembangkan di Desa Jatiroto. Begitu Mbak. Baik, ini adalah salah satu tujuan ya dengan adanya acara pada kesempatan hari ini juga kita akan nguri-uri kebudayaan Jawa. Nah kita ke Pak Pri terlebih dahulu. Pak Pri,
Kalau Bapak melihat potensi seni khususnya yang ada di wilayah Pati ini, bagaimana sebetulnya potensi seni yang ada di sini khususnya malam hari ini wayang kulit? Iya, Mbak. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada warga Kabupaten Pati khususnya Desa Jatiroto yang tadi disampaikan Pak Rus bahwa saya telah diberi dukungan dan dipercaya sehingga saya menjadi anggota DPRD Provinsi. Sudah selayaknya sebagai anggota DPRD dan wakil dari rakyat Kabupaten Pati untuk bagaimana menampung, menyerap, dan merealisasikan daripada aspirasi. Pada malam hari ini adalah tadi disampaikan bahwa ini adalah nguri-nguri budaya. Kalau Mbak Devi tanya di Pati itu potensi apa budaya di Pati? Sangat kompleks, Mbak, dan sangat budaya di Pati itu semua seni budaya di Pati itu cukup banyak dan tak anggap semua apapun bentuk seni budaya di Pati ada. Tadi siang saja ketika kita kirap itu sudah ditampilkan ada seni barongan, sudah ada seni wayang dan nanti malam ini juga ada seni wayang, tayuban juga ada. Pak Peci sebenarnya ini pelawak, tadi juga dalang daripada dalang pengantin. Ya. Terus ada apa? Bermacam seni di sini ada. Melihat dari potensi bermacam seni di Kabupaten Pati yang cukup kompleks dan juga bisa ada potensi untuk dikembangkan, maka sudah selayaknya saya sebagai anggota Dewan untuk bagaimana potensi ini bisa berkembang dan juga menjadi ikon Pati. Seniman Pati ini menjadi menasional. Nah, dikenal secara nasional sehingga bisa memberi kontribusi multi efek kepada pertumbuhan di Kabupaten Pati khususnya. Oke. Nanti coba disampaikan apa saja seni dan harapan daripada rekan-rekan seniman yang selama ini mungkin saya sebagai anggota Dewan sudah memberikan realisasi terhadap aspirasi-aspirasinya. Oke, kita dengarkan bersama nanti ya aspirasi yang mungkin boleh disampaikan juga pada kesempatan yang baik pada malam hari ini. Kita ke Pak Gun. Pak Gun, sebagai pelaku seni dalang khususnya ya langsung dari Kabupaten Pati. Bagaimana Bapak melihat eksistensi kesenian wayang kulit ini di Kabupaten Pati? Karena kemarin pandemi sempat mungkin tontonan-tontonan merepet ya Pak ya. Nggak ada tontonan, sekarang sudah mulai lagi. Oke Mbak Dewi, jadi memang Kabupaten Pati ini kaya dengan khas budaya. Meski kami selaku pelaku seniman wayang kulit, di lain itu juga banyak ada ketoprak dan sebagainya. Tapi yang terpenting saya pribadi mengapresiasi Bapak Supriyanto sebagai wakil rakyat yang telah memberikan nuansa segar. Kebetulan ini pasca dengan PPKM ya, pandemik, alhamdulillah insya Allah memang semua pada saat ini dan untuk selanjutnya memang sudah tidak ada. Saya pribadi dan untuk teman-teman pelaku seniman sangat bangga dan senang sekali dengan kebersamaan mulai wayang kulit atau tontonan-tontonan hiburan-hiburan yang lain sudah berlaku untuk menghibur masyarakat, artinya sudah ada tanggapan. Jadi Pak Supriyanto secara tidak langsung sudah memberi nuansa segar. Ya satu contoh seperti pagelaran malam ini mungkin dan yang lain sebagainya. Ini merupakan bentuk aspiratif dari masyarakat, keinginan masyarakat ya seperti ini. Karena wayang kulit ini adalah pemersatu bangsa. Wayang kulit ini memang banyak sekali mengandung makna, baik itu yang terdiri dari gamelannya, sindennya, wayangnya, ceritanya dan lain sebagainya. Mestinya di situ banyak tuntunan leluhur ya, karena wayang kulit ini adalah peninggalan para leluhur. Apalagi setiap bulan Apit kalau orang Jawa mengatakan adalah sedekah bumi atau bersih desa. Ya, ini adalah bentuk
kita sebagai masyarakat atau kita sebagai pelaku seniman untuk melestarikan budaya, nguri-uri, petilasan, peninggalan leluhur nenek moyang kita. Ya. Begitu Mbak Dewi. Jadi kita senang sekali. Baik, jadi ini adalah kesempatan yang baik ya, bisa menghibur masyarakat kembali. Menghibur masyarakat kembali. Ini suatu kebahagiaan juga ya untuk dalam ya, Pak ya. bahagia, kehormatan juga untuk Pak Supriyanto ya. Apalagi ya yang sudah terbukti ini Pak Supriyanto ini sudah mempunyai sanggar sebagai wadah Laras Jiwa Nusantara ini sudah terbentuk, sudah ada perangkap properti ya, gamelan, Sudah wayang, difasilitasi. Sudah difasilitasi. Oleh Pak Pri, ya. Jadi siapapun apapun bentuknya teman-teman seniman yang ingin menggunakan untuk berlatih, berlaga bisa langsung ke Sanggar Laras Jiwa Nusantara, Pak. Baik. Memfasilitasi masyarakat bukan hanya Desa Jatiroto, pada umumnya mungkin Kabupaten Pati, Rembang dan lain sebagainya. Dan memang sudah terbukti teman-teman dalang-dalang kecil atau pelaku-pelaku seniman gamelan itu sering sekali ke sanggar, Pak. Begitu. Baik, jadi terbuka untuk siapa saja yang mau belajar ya, boleh ya. Mau belajar. Luar biasa ya, baik. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga nih tentang fasilitas yang diberikan oleh Pak Pri ya untuk masyarakat. Nah kita sekarang ke Pak Mazainuri terlebih dahulu. Pak Mazainuri, sebagai pengamat seni yang cinta dengan seni, rasa empatinya tinggi sekali terhadap seni. Bagaimana Bapak melihat eksistensi kesenian saat ini di Pati? Apakah sudah cukup kuat atau mulai meredup ini Pak? Untuk menurut saya selaku empati dari seni tradisional ya, ini mestinya khususnya kita adalah yang kita lihat kalau masalah seni tradisi kalau ditinjau dari yang lebih luas khususnya seluruh Indonesia. Namun demikian kami di sini akan menyampaikan dan akan memaparkan apa yang dimiliki menurut penglihatan kami dan pengamatan kami adalah termuatan lokal dari daerah khususnya Desa Jatiroto. Ini yang perlu kita sampaikan kepada semua yang ada yang hadir di sini juga para pemirsa. Itu khususnya untuk Desa Jatiroto khususnya ini adalah sudah ada beberapa seni tradisional. Nah ini perlu kami sangat bangga sekali dengan adanya dewan yang duduk dan menangani untuk nguri-nguri seni tradisi. Terima Sebelum kasih. kita ke Pak Pri ya untuk menjadikan desa budaya, PR-nya apa saja nih menurut Pak Rusmito? Terima kasih. Buat wakil kita yang ada di DPR Jateng, okay. Sebelum kita duduk di sini tadi juga ada atensi yang mana di situ ada sanggar seni yang kebetulan sudah go tingkat kabupaten dan ingin tayang di Taman Mini Indonesia untuk Anjungan Jawa Tengah yang ada di sana. Mohon untuk difasilitasi oleh Bapak DPR kita yang dari Jawa Tengah, itu yang dari Sanggar Seni. Kemudian apa yang disampaikan Pak Mazainuri tadi, kentrung yang sudah pernah tayang di Taman Mini juga bila mana nanti sendera tari itu akan tampil, mereka akan ikut. Jadi nanti yang ingin ke sana antara kalau nggak salah 7 seni ya. Saya mohon kepada Bapak Supriyanto untuk bisa memfasilitasi. Kemudian saya mohon kepada Pak Supriyanto agar seni dan budaya disuarakan di dalam pendidikan, khususnya pendidikan dan kebudayaan, karena di situ dunia pendidikan itu hanya teori. Saya mohon agar nanti dimasukkan kurikulum prakteknya sehingga seni ini nanti tidak akan punah. Karena apa? Anak didik kita khususnya dari SD, SMP, SMA itu banyak yang berpotensi. Cuma bapak angkatnya yang belum ada.
Contoh SMA PGRI itu sampai go internasional dalam penemuan-penemuan. Cuma yang seni saat ini untuk masuk ke ranah nasional dan kemudian internasional kita belum ada yang menjadi bapak angkat. Dan nun sewu, budaya kita, nun sewu kita yang selaku orang Jawa, orang yang luar negeri contohnya Suriname, Thailand, dan negara-negara yang lain aja belajar seni, budaya, ada kerawitan, sendera tari, dan seni-seni yang lain. Maka khususnya generasi muda secara keseluruhan saya mohon agar jangan istilahnya a priori terhadap seni. Karena apa? Seni itu dulunya adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Dan di situ seni ada sebuah etika yang tidak akan pernah luntur di masa-masa yang akan datang. Ya. Itu Mbak. Dan nun sewu khususnya masyarakat Jatiroto di tahun-tahun yang akan datang saya mohon di dalam kirab budaya untuk semuanya yang merasa warga Dukuh Pucang ikut andarbeni, ikut melakukan dan ikut nyengkuyung agar budaya ini bisa lestari. Untuk saat tadi pagi baru antara pemerintah desa, RT, RW dan lain-lain. Nah, kedepannya kami mohon ini spesial untuk masyarakat Jatiroto. Di tahun yang akan datang saya mohon semua warga agar ikut simpati dalam pelaksanaan kirab budaya. Ya. Begitu Mbak. Itu ya, keterlibatan masyarakat, keturutsertaan masyarakat ini juga jadi salah satu bagian penting juga ya Pak Rusmito ya. Baik, kita ke Pak Pri. Pak Supriyanto, kalau Bapak membuat wisata religi menjadi hits sudah berhasil. Desa wisata sudah berhasil, PR baru Pak, desa budaya. Gimana nih Pak Pri? Iya Mbak, tadi kalau saya sebagai wakil rakyat dan memang untuk menuju kesejahteraan juga apapun itu di masyarakat itu memang tidak bisa kita jalan dari pemerintah, sektor pemerintah sendiri. Jadi harus ada kontribusi dari semua aspek di kehidupan bermasyarakat. Jadi ada kontribusi dari pelaku seni, dari pedagang, ya, dari pemerintahan desa dan juga dari mungkin dari sektor ulama. Melihat dari apa yang disampaikan tadi dari Pak Gun sebagai dalang juga Pak Yai Nuri juga Pak Rusmito sebagai pengamat, dari semangatnya itu saya menjadi tergugah dan menjadi semangat Pak. Bagaimana tadi saya berjalan-jalan dengan jenengan bahwa wisata religi sudah sedemikian rupa jalan, wisata kuliner, desa wisata kuliner juga jalan yang kemarin kita dampingi. Nah ini saya ada PR dari Pak Rusmito juga Pak Mat dan pelaku seni untuk bagaimana menjadikan desa Jatiroto desa budaya. Nah memang Pak ketika kita amati khususnya desa Jatiroto tadi sudah disampaikan dari berbagai seni itu ada dan juga potensinya sudah teruji. Tadi sampai kentrung saja sudah sampai nasional. Iya. Nah, kalau dalang sini sudah ada sampai ada regenerasi. Ketoprak dulu beliau ini Pak Rus ini pemain ketoprak. Jadi ini adalah pelaku-pelaku seni. Lah tadi memang Mbak kita seniman ini memang seni ini harus memang kita uri-uri. Karena seni ini bagian daripada nafas daripada bangsa kita. Darah daging daripada bangsa kita. Nah ini harus kita uri-uri. Karena peninggalan seni ini dari leluhur ini kita itu tidak cuma sebagai tontonan. Tapi juga sebagai tuntunan, konsep hidup kita, konsep hidup berkeluarga, konsep hidup bermasyarakat, konsep hidup bernegara. Ini adalah konsep peninggalan luhur yang kita uri-uri. Kalau ini hilang Mbak, ini kalau saya ya sebagai anggota dewan yang duduk di juga lembaga pemerintahan melihat seniman ini kalau sudah hilang. Kita ibarat buih di lautan, kita akan terombang ambing.
karena jati diri kita. Seni ini tadi disampaikan, seni ini peninggalan leluhur itu juga ada karya seni berupa bahasa, berupa karya seni seperti ketoprak, wayang, dan juga tutur-tutur luhur zaman dulu. Lah, kalau Pak Rosmito dan Pak Yani berharap bahwa Jatiroto dari desa seni, maka ayo kita mulai apa-apa yang menjadi bentuk seni ini kita bumikan. Nah, kita budayakan, kita sebagai perilaku hidup sehari-hari. Misalnya karena seni ini kita tidak ingat bahasa. Ya ayo dari luhur itu seni bahasa yang sudah diberikan luhur ya kita lakukan. Bahasa sopan santun dan bahasa sebagainya. Ini kaya memang dari segi bahasa saja memang kita bangsa Indonesia khususnya Jawa ini lebih kaya daripada mungkin suku lain atau bangsa lain. Ya. Dari satu kata aja kalau banyak orang bilang dari bahasa, misalnya kalau luar negeri itu mengatakan beras itu cuma rais, pari juga rais. Kalau kita ada gabah, ada menir dan lain sebagainya kan gitu. Dari filosofi tutur misalnya, itu bahasa orang tua kita dulu, leluhur kita sudah meninggalkan banyak tutur. Yang juga itu merupakan konsep hidup kalau kita ikuti dan kita memang lakukan, hidup kita ini akan menjadi saling menghargai dan juga akan terbentuk kebahagiaan dan kesehatan bersama. Ya. Khususnya misalnya wayang. Wayang ini kan mengandung berbagai seni budaya ada di wayang. Seni bahasa ada di wayang. Nanti kan akan ada bahasa-bahasa, ada tutur-tutur yang akan dilakukan oleh tokoh-tokoh di pewayangan. Seni gamelan juga ada di wayang. Seni ukir, seni lukis itu ada di wayang. Nah ini maka saya malam ini mengambil wayang ini untuk memulai apa yang diharapkan Pak Rus dan Pak Yanuri untuk Desa Jatiroto menjadi desa budaya. Dan saya ambil wayang ini yang mengakomodir semuanya. Jadi di wayang ini nanti sebagai tontonan juga tuntunan, ada bahasa-bahasa yang sudah diturunkan oleh leluhur, ada seni lukis yang berada di wayang, ada seni gamelan, ada seni musik, ada seni tembang dan lain sebagainya. Sudah komplit ya komplit. Nah ini kita mulai dari situ, nanti masyarakat ketika sudah melihat wayang dan sudah mendalami daripada apa yang menjadi tontonan dan menjadi tuntunan di wayang ini nanti kita coba sebagai posisi sebagai anggota dewan nanti kita akan coba realisasikan dengan aturan-aturan yang ada. Oke, tapi kan ini kontribusi masyarakat harus ada ya. Bagaimana Bapak berharap agar masyarakat ini juga ikut membumikan kesenian ini karena kan kalau kita bicara sekarang arus globalisasi ini deras sekali. Kayaknya mereka lebih tertarik nonton drakor daripada nonton wayang kulit semalam suntuk ya Bapak ya. Monggo silakan. Iya Mbak, jadi memang ini kan kalau kita orang mengatakan bahwa ini sudah zamannya 4.0. Iya. Jadi semua sudah industri, semua sudah IT cyber. Lah, dengan perkembangan teknologi ini Mbak, inilah pentingnya seniman ini kita uri-uri, seniman ini kita budayakan lagi. Kalau generasi kita nanti melek dengan IT, dan kita mengikuti zaman 4.0, tapi budayanya, jati dirinya hilang. Maka keseimbangan tidak ada, Pak. Yang terjadi maka kita akan keluar dari konteks daripada sebagai manusia yang diciptakan di Jawa. Okay. Sopan santun kita sudah tidak ada, menghargai orang tidak ada, gotong royong tidak ada, kebersamaan tidak ada. Maka tadi Pak Arus berharap dengan adanya kirap itu bukan seremonial. Itu adalah budaya leluhur kita. Bagaimana di situ ada filosofi bahwa kita ini disatukan, kebersamaan kita ada, gotong royong kita, handar beni kita ada. Di berbagai elemen komunitas perbedaan kita bersatu. Baik. Nah, ini harus kita uri-uri di tengah perkembangan teknologi yang sekarang ada. Iya, baik. Anak kita ahli teknologi, Mbak. Tapi kalau tidak sopan dengan orang tua, Nah. lah hanya budayalah yang bisa
mengawal daripada perkembangan psikis dan jati diri anak-anak kita ke depan. Oke. Itu Mbak. Baik, kita ke Pak Gun karena waktu terbatas juga ya. Pak Gun, bagaimana Bapak sebagai dalang juga dalam memanfaatkan teknologi yang ada nih Pak ya, agar tidak tergerus dengan adanya globalisasi dan terus ada regenerasi nantinya. Karena kabarnya anak Pak Pri juga merupakan dalang cilik ya. Jadi ini adalah ada harapan yang nyata. Monggo silahkan. Oke. Pak Gun. Memang seperti yang disampaikan oleh beliau. Yang jelas kita punya konsep. Apalagi yang namanya persaingan bebas di era globalisasi dengan kebebasan IT dan lain sebagainya. Kami teman-teman pelaku seniman memang juga ketika pentas jangan hanya monoton, harus membuat konsep berbangsa, berbudaya, bersosial, berpolitik, beragama. Semua konsep itu dituangkan seperti halnya di dalam konsep pendidikan. Satu. Yang berikutnya, ini juga sebuah harapan dari Pak Pri juga. Karena memang sudah terbukti kalau secara tidak langsung itu untuk ke depan generasi itu memang kalau nggak dipikirkan itu memang katanya orang itu dalang akan punah. Tapi saya yakin karena dalang ini adalah sebuah warisan leluhur tidak akan punah. Wallahu alam dengan jalan apa saja tentu akan ada kembali tunas seperti halnya Pak Pri, putranya bisa dalang, anaknya Pak Dagdo, dalang lokal sini juga anaknya bisa dalang. Ya, harapan saya sebagai pelaku seniman, maka untuk Pak Pri mohon nanti sering diadakan mungkin festival, mungkin juga lomba untuk memberi stimulan ya. Untuk menarik anak-anak. Pertama kan mesti cinta, senang dan lain sebagainya. Kalau itu nanti ada sebuah event seperti halnya festival, lomba dan sebagainya, tentunya nanti akan dengan sendirinya otomatis akan ada tunas-tunas untuk dunia pedalangan. Oke, jadi mereka tertarik ya Bapak tertarik. ya untuk masuk ke dunia pedalangan ini ya. Baik, kita ke Pak Mazainuri. Pak Mazainuri, yang terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan untuk anak-anak muda nih Pak, tunas-tunas muda yang nantinya juga harapannya secinta itu seperti Bapak terhadap kesenian? Untuk dari kami mengharapkan kepada generasi penerus bangsa atau untuk kearifan lokal, ini khususnya masyarakat Jatiroto dan mungkin umumnya pada Kabupaten Pati, ini mengharapkan untuk generasi penerus ini dari Bapak Dewan supaya menginventarisasi untuk pelatih-pelatih yang mana pelatih ini adalah untuk menuju kreativitas disesuaikan zaman era globalisasi. Misalnya seni tradisional, misalnya kentrung, misalnya ketoprak atau wayang dan lain sebagainya, misalnya seni dangdut dan campur sari. Ini harus disesuaikan dengan teknologi sekarang. Seperti kami selaku pelaku pemain sendiri, seorang Pranoto Coro, ini saya juga melayani warga masyarakat. Kalau kita main di daerah Jawa Tengah, kami menggunakan bahasa Jawa. Kalau kita main di luar Jawa, kita juga ikut perkembangan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi seorang seniman ini harus bisa melihat situasi dan kondisi dan juga harus disesuaikan dengan era perkembangan zaman. Itu harapan para generasi penerus. Harapan kami mendukung untuk Pak Rusmito bahwasanya untuk kesenian ini atau budaya ini supaya dicantumkan, dimasukkan dari kurikulum dalam pelajaran khususnya di pendidikan. Ini harapan kami sehingga masyarakat generasi muda peserta didik ini akan bisa melestarikan, meneruskan untuk nguri-uri budaya tradisi ini akan lestari secara keseluruhan yang untuk kearifan lokal khususnya. Baik. Terima kasih Pak Zainuri. Dengan semangat yang sama saya yakin Pak Rusmito ini juga punya harapan yang besar ini untuk generasi muda. Terima kasih. Untuk kata yang terakhir, ada
3 permintaan Mbak sifatnya. Selaku pengamat kami mohon kesediaannya Bapak Supriyanto Sarjana Hukum sebagai wakil rakyat yang ada di Jawa Tengah agar berkenan untuk menjadi Bapak Angkat Seni dan Budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar Bapak Supriyanto beserta fraksinya atau bahkan dalam paripurna untuk mengundang Dinas Depdibud Provinsi untuk memasukkan seni budaya tidak hanya teori, prakteknya beserta fasilitas. Karena apa? Negara kita sudah siap untuk membiayai itu saya rasa. Dan yang ketiga khusus untuk Desa Jatiroto tadi Pak Supriyanto dengan apa tujuan nguri-uri kebudayaan ini ke depan saya minta untuk Desa Jatiroto sendiri menghidupkan apa yang tadi diceritakan ketoprak yang selama itu sudah pernah tampil di mana-mana dan kebetulan hanya karena fasilitas dan tidak ada yang mendukung sehingga punah. Untuk itu ke depan saya berharap 3 Mbak tadi ya. Yang ketiga ini saya berharap untuk setelah ini tidak hanya sekedar ini, setelah ini ada tindak lanjut karena rencana Desa Jatiroto ketoprak akan dibangkitkan dan seni-seni tari klasik kebetulan di desa kami juga ada itu nanti yang sudah usulan minta difasilitasi untuk bisa tampil di Taman Mini Indonesia Indah khususnya di Anjungan Jawa Tengah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusmito, Pak Supriyanto, PR-nya banyak sekali. Yang terakhir Pak, siapkah Bapak ini mengemban PR yang luar biasa sebagai anggota Dewan? Ya, tentunya sebagai tugas daripada wakil DPR dan ini dalam rangka pemerintah itu tujuannya kan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Jadi apapun yang menjadi aspirasi baik untuk memberi kontribusi kepada bangsa dan negara, kita akan terus untuk mengawal dan akan memberikan kebijakan baik anggaran juga aturan tadi, kurikulum dan sebagainya nanti kita kawal dan akan kita realisasikan karena budaya warisan leluhur itu saya yakini menjadi konsep hidup kita di tengah-tengah berbagai perkembangan teknologi. Jadi kalau boleh disampaikan, kalau dulu leluhur titip pesan kepada cucu-cucunya kuncoroning luhuring budaya agawe kuncoroning bangsa. Jadi kalau budaya itu luhur, budaya itu berkembang, maka negara ini akan menjadi negara yang besar dan tentunya kekayaan budaya ini akan menjadi kebesaran daripada bangsa dan kita untuk bisa bersaing dan mungkin lebih daripada negara-negara lain. Jadi saya sebagai pemerintah dengan segala apa yang ada di pemerintahan nanti kita sesuai kebijakan dan aturan akan kita kawal apa yang menjadi aspirasi Pak Rusmito dan Pak Jainurji juga Pak Gun. Mungkin itu Pak. Jadi jawabannya siap ya Bapak ya untuk terus mengawal nantinya harapannya Desa Jatiroto ini menjadi desa budaya ya Bapak ya. Kita aminkan bersama. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Supriyanto, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Pak Supriyanto, semoga Bapak sehat selalu. Kemudian terima kasih juga Pak Gunadi, pelaku seni dalang, sehat juga. Semoga setelah ini semakin banyak tanggapan lagi ya Pak Gun ya. Baik, terima kasih juga kepada Pak Mas Zainuri. Pak Zainuri terima kasih, semangatnya luar biasa ya Bapak ya. Dan yang terakhir Pak Rusmito juga terima kasih selaku pengamat seni malam hari ini sudah berdiskusi bersama kami walaupun dengan waktu yang singkat ya. Dan demikian diskusi kita pada malam hari ini nguri-uri kebudayaan bareng DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan pasti sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan pertunjukan malam hari ini wayang kulit dengan lakon Wahyu Ponco Tunggal. Sekian dialog kita pada malam hari ini, saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa, selamat malam.